Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Renungan HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan dalam hati kami. Hamba-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat renungan pada hari ini Selasa tanggal 13 Februari 2024 yang tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang menggambarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu yang terkasih, dalam tema renungan kita pada hari ini, yaitu Allahmu itu Raja. Kalau kita ditanya, kabar apa yang kamu dapatkan? Mungkin kita semua ingin mendapatkan kabar yang baik. Pasti kita mengatakan, aku pengen kabar baik, kabar sukacita. Ibaratnya anak kita yang sudah mendapat pekerjaan, mendapat jabatan, naik pangkat. Itu satu berita sukacita. Mendapat jodoh dan membentuk rumah tangga. Mendapat kesembuhan. Intinya, inilah yang diharapkan semua manusia, mendapat kabar baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak semuanya kabar baik itu kita dapatkan. Pasti kabar buruk juga kita pasti menemukannya. Pasti kita menghadapi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa Allah adalah berita damai dan kabar baik yang membawa kita selamat. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Itulah yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka di dalam tawanan bangsa lain. Ada berita sukacita bahwa mereka akan dibebaskan dari pergumulan yang mereka hadapi. Ada berita damai yang mereka terima
Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa damai dan sukacita akan datang ke hadapanmu. Oleh karena itu, dengarkanlah dan imanilah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, sudahkah kabar kedamaian, kabar baik yang kau berikan di tengah-tengah kehidupanmu? Apakah kamu membawa kabar baik bagi keluargamu? Jangan-jangan kita membawa kabar buruk. Kabar permusuhan di tengah-tengah persekutuan. Yang kedua, sudahkah kabar baik itu bagian kehidupanmu? Terkadang kita untuk menjawab pertanyaan yang dua ini sangat sulit. Coba kita rimangi dalam hati kita. Apakah kita sudah bisa membawa damai? Apakah kita sudah bisa membawa kabar baik, kabar sukacita bagi orang-orang yang dianiaya, yang di dalam keputusasaan? Takutnya belum. Masih memancarkan berita yang gersang, berita hoax, fitnah. Tidak ada satupun berita damai, berita kabar baik yang kita lakukan. Tetapi berita yang membawa perpecahan, permusuhan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Di zaman politik. Yang sampai kita ikut-ikutan membawa kabar perpecahan. Jangan sampai kita anak terang, anak Allah yang sudah dipilih membawa pertikaian, membawa pemisah, sehingga menipisnya kasih persaudaraan, kesatuan yang sudah dibentuk oleh Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini membutuhkan kabar baik dari kita, dari saudara-saudari, dari Bapak Ibu, terutama dari tengah-tengah gereja. Sambutlah Allah, sebab Dialah Allah dan Rajamu. Bersekutulah bersama dengan Allah. Jangan tergoda oleh karena duniawi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti tema kita yang mengatakan tadi. Allah adalah Raja segala Raja. Allah lah yang memberikan segala apa yang kita inginkan. Allah lah yang memberikan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Oleh karena itu, berikanlah Allah yang menguasai hati dan pikiran kita. Jangan mau dihancurkan oleh apapun yang datang dari dunia. Tetapi biarlah yang ada di dalam dunia kita menunjukkan kasih yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu mengajari kita dan menguatkan kita di dalam setiap problema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini firman-Mu telah mengetuk pintu hati kami. Mengingatkan kami supaya kami tidak berbalik daripada Engkau. Apapun masalahnya, apapun pergumulan kami, biarlah kami tetap setia akan kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawakan di dalam persekutuan kami pada hari ini, di dalam doa kami,
yaitu negara kami, negara Indonesia ini. Yang sebentar lagi ya Tuhan akan terjadi pemilihan dari pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mengetuk pintu hati kami. Biarlah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah pemilihan. Jauhkan segala kerusuhan yang akan membuat kerusuhan di tengah-tengah negara kami. Biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau di dalam acara pemilihan di bulan ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhanlah yang menunjukkan siapa yang layak menjadi pemimpin kami di negara kami, di pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Biarlah pilihan-Mu ya Tuhan, yang kami pilih, ajari kami ya Tuhan, supaya kami tahu siapa yang akan kami pilih, yang anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, dan juga melakukan tanggung jawab yang sudah Dia janjikan, dan mereka melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami serahkan para jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, dan juga para jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang kehausan rindu akan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menunjukkan jalan bagi mereka, sehingga mereka memperoleh sukacita dari doa-doa yang Tuhan sudah jawab di dalam kehidupan kami. Tapi ajari kami ya Tuhan untuk tetap bersabar, untuk menunggu akan jawaban doa kami yang pasti yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.